Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Ilmi dengan NIM 22410404063, kelas 3 PAIB. Mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS sumber belajar PAI berbasis multimedia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon pendidik. Yang pertama, menyediakan variasi dalam pembelajaran. Sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat memberikan variasi dalam pembelajaran sehingga calon guru dapat menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan bisa menarik perhatian peserta didik. Dengan menggunakan multimedia, calon guru dapat memanfaatkan gambar, video, audio, animasi untuk menggambarkan konsep-konsep agama secara visual dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan peserta didik. Dengan menggunakan multimedia, calon guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menarik yang melibatkan peserta didik secara aktif. Peserta didik dapat berpartisipasi dalam aktivitas seperti menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau berdiskusi dengan menggunakan multimedia. Yang ketiga, memperluas akses ke sumber daya pendidikan. Sumber belajar PAI berbasis multimedia dapat memperluas akses calon guru PAI terhadap sumber daya pendidikan yang lebih luas. Dengan menggunakan teknologi, calon guru dapat mengakses materi pembelajaran, video, atau sumber daya online yang berkaitan dengan pembelajaran PAI. Hal tersebut akan membantu calon guru lebih memperkaya metode pengajaran mereka. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Multimedia dapat memfasilitasi pembelajaran mandiri bagi peserta didik. Calon guru dapat menggunakan multimedia untuk memberikan tugas mandiri kepada peserta didik seperti menonton video pembelajaran, membaca artikel online, atau menjawab pertanyaan terkait dengan materi PAI. Peserta didik dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan belajar mereka. Dan yang kelima ada menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, calon guru PAI perlu memahami dan menguasai teknologi pendidikan, termasuk sumber belajar PAI berbasis multimedia. Dengan pemahaman ini, calon guru dapat mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka dan mempersiapkan peserta didik untuk memahami perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Yang pertama, teori kognitif. Teori ini menekankan pada proses informasi dan konstruksi pengetahuan peserta didik. Dalam pembelajaran berbasis multimedia, peserta didik dapat mengakses informasi melalui gambar, video, audio, maupun animasi. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan pada pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis multimedia, peserta didik dapat berinteraksi dengan calon guru dan semua peserta didik melalui aktivitas seperti
bekerja kelompok, eee, atau sebagainya. Terus yang ketiga ada teori konstruktivisme. Teori ini menekankan bahwa dapat peserta didik aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Dalam pembelajaran berbasis multimedia, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dalam aktivitas menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau membuat proyek yang melibatkan multimedia. Yang berikutnya yaitu ada teori kecerdasan majemuk. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda satu sama lainnya. Dalam pembelajaran multimedia, peserta didik dapat memanfaatkan kecerdasan yang mereka miliki, seperti kecerdasan visual atau kecerdasan musikal, dalam memahami konsep-konsep agama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran PAI. Sebutkan juga keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama ada aplikasi My Quran. Aplikasi ini memungkinkan peserta didik untuk membaca dan mempelajari Al-Quran melalui perangkat elektronik seperti handphone atau tablet, laptop. Keunggulan dari aplikasi ini uh, itu hanya difokuskan pada pembelajaran Al-Quran dengan fitur terjemah, tafsir, dan belajar membaca Al-Quran. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu kurang mendalam dalam pelajaran PAI secara keseluruhan. Kemudian aplikasi yang kedua ada Musim Pro. Aplikasi Musim Pro ini menyediakan berbagai fitur terkait dengan agama Islam seperti jadwal sholat, arah kiblat, panduan ibadah, dan informasi tentang hari-hari penting dalam Islam. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu menyediakan informasi waktu sholat, arah kiblat, Al-Quran, dan juga hadis. Aplikasi ini juga dapat membantu memahami praktek-praktek keagamaan. Kelemahan dari aplikasi ini yaitu hanya berfokus utamanya bukan pada pembelajaran Al-Quran, dan konten pembelajaran PAI-nya mungkin terbatas. Kemudian aplikasi yang ketiga ada Learn Islam. Aplikasi ini menyediakan berbagai materi pembelajaran tentang agama Islam, mulai dari dasar-dasar agama hingga topik-topik yang lebih mendalam. Keunggulan dari aplikasi ini yaitu menyediakan modul pembelajaran yang mencakup berbagai aspek PAI seperti ibadah, sejarah Islam, dan etika. Juga memiliki kuis dan ujian. Kelemahan dari aplikasi ini mungkin tidak sekompresif aplikasi pembelajaran PAI yang berfokus pada satu topik tertentu. Penggunaan aplikasi Musim Pro tanpa digunakan dalam pembelajaran PAI sebagai alat bantu yang sangat berguna. Berikut adalah beberapa penggunaan aplikasi Musim Pro dalam pembelajaran PAI. Yang pertama ada waktu sholat. Dalam pembelajaran PAI, guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengajarkan waktu-waktu sholat kepada siswa dan menjelaskan pentingnya menjaga kewajiban sholat. Yang kedua ada Al-Quran digital. Aplikasi Musim Pro juga menyediakan fitur Al-Quran digital yang memungkinkan penggunaan untuk membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai bahasa. Dalam pengajaran PAI, guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk membantu siswa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran.
serta menjelaskan tafsirnya. Yang ketiga ada doa-doa harian. Dalam pembelajaran PAI, guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengajarkan doa-doa kepada siswa dan menjelaskan makna serta manfaatnya. Yang keempat ada fitur kiblat. Dalam pembelajaran PAI, guru dapat menerangkan pentingnya mengetahui arah kiblat saat melaksanakan sholat serta mengajarkan siswa cara menentukan kiblat. Yang kelima ada kalender hijriah. Aplikasi Muslim Pro ini bagi pembelajaran PAI, guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengajar siswa tentang peran-perannya Islam dan mengenal tanggal-tanggal penting dalam agama Islam.